di pasal 43 ayat 3 huruf C-nya itu, Mas Badrus, yang mana dalam PP tersebut ada batasan maksimal calon. Minimal 2 calon, maksimal 5 calon. Hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang 39 tahun 1999. Sebentar, tidak selaras ya? Tidak selaras, Mas Badrus. Tidak selarasnya bagaimana tuh? Berapa kali diskresi yang berhak dilakukan oleh PLT Bupati kalau di Kabupaten Bangkalan? Apakah 1 kali diskresi untuk 1 desa atau bagaimana? Idealnya 1, Mas Badrus. Karena diskresi ini tidak hanya semerta-merta dikeluarkan oleh Bupati, ini mulai beberapa tahapan, entah itu evaluasi ataupun mediasi terlebih dahulu dijalankan. Walaupun ada 4 masalah. Iya, upaya-upaya perdamaian, mediasi ini tetap harus dijalankan dulu oleh Bupati. Paham. Permasalahan sudah memuncak. Mau tidak mau ini harus dilakukan diskresi. Betul. Apakah hanya 1 kali diskresi hak PLT Bupati? Karena diskresi ini tidak diatur secara jelas. Selamat datang di 0% Podcast. Bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini saya mengundang seorang advokat muda ya. Dia adalah Muhammad Zaini, SHI. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Mas Zaini? Alhamdulillah baik, Mas Badrus. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasa juga lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ini lebaran bentar lagi nih, udah beli baju nggak? Sudah, alhamdulillah. Baru dapat THR kan harus beli baju dulu. Yang penting dapat THR, saya nggak dapat. Saya belum dapat ini. Masa? Jadi, semoga setelah podcast ini tayang nanti ada yang ngasih THR ya. Masih ada jangka waktu 3 hari kan kurang lebih. Oke. Mas Zaini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu sudah hadir di 0% Podcast. Di sini saya ingin menganalisa, sharing dan juga silang pendapat ya. Baik. Tentang bagaimana Pilkades tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini. Baik, Mas. Sebelumnya saya pengen tahu dulu, Mas Zaini disumpah menjadi seorang advokat ini sejak tahun berapa? Saya disumpah dan mempunyai legalitas untuk beracara ini masih barusan, Mas Badrus. Tepatnya saya di tanggal 18 Januari tahun 2023 ini saya diambil sumpah janji profesi advokat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun sebelum itu karena memang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003-nya ini ada kewajiban untuk magang untuk bisa diambil sumpah. Jadi memang dari tahun 2021 itu saya pasca PKPA, pasca UPA, saya sudah konsentrasi di bidang advokat ini. Saya sudah tergabung ataupun magang di salah satu law firm di Kabupaten Bangkalan. Oke, baik. Mas Zaini, pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini kurang 20 hari lagi. 20 hari, Mas. 10 Mei ya? 10 Mei. Hari Rabu ya? Hari Rabu 10 Mei Baik. tahun 2023. Dan sangat dimungkinkan sekali dalam waktu 20 hari ke depan ini akan terjadi peristiwa-peristiwa. Betul. Seperti yang kemarin betul. kita lihat ada peristiwa berdarah di tengah kota Bangkalan. Betul. Kalau menurut analisa Mas Zain sebagai seorang advokat dan analisa hukum, idealkah Perbup nomor 51 tahun 2022 ini? Baik, terima kasih Mas Badrus. Sebelum saya mengupas ataupun menganalisa tentang Perbup 51 tahun 2022 ini tentang pedoman pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, terlebih dahulu saya ingin membahas ataupun menganalisa dari aturan ataupun hierarki di atasnya. Dari PP? Dari PP. Oke, boleh gimana? Yakni PP 43 tahun 2014 ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ada pasal ataupun catatan kritis bagi saya dari analisa dan juga
penafsiran hukum saya, terutama di pasal 43 ayat 3 huruf C-nya itu, Mas Badrus, yang mana dalam PP tersebut ada batasan maksimal calon, minimal 2 calon, maksimal 5 calon. Hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang 39 tahun 1999. Sebentar, tidak selaras ya? Tidak selaras, Mas Badrus. Tidak selarasnya bagaimana tuh? Tidak selarasnya ataupun tidak relevannya di dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 pasal 43 ini, bahwa semua warga tentang HAM itu, maksudnya tentang hak asasi manusia, bahwa semua warga negara Indonesia ini mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Jadi ada pembatasan politik, ada pembatasan hak politik di dalam PP 43 tahun 1999 ini, terutama di pasal 43 ayat 3 huruf C-nya ini, Mas Badrus, yang ada batas maksimal calon begitu. Ada batas sehingga aturan ke bawahnya pun dari Perdanya, kalau di Bangkalan Perda tahun nomor 1 tahun 2015 ataupun Perbuknya yang saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan semua kalangan di Kabupaten Bangkalan, Perbuk 51 tahun 2022-nya ini tentang pembatasan calon ini. Ini yang paling rentan konflik. Kalau mungkin beberapa waktu lalu masyarakat di Bangkalan berbicara bahwa Perbuk ini ataupun sistem scoring ini, sistem ada batasan maksimal calon ini potensi konflik, membuka ruang konflik. Saat ini sudah terbukti kita bahwa adanya sistem ini, adanya pembatasan maksimal calon ini sudah menuai banyak konflik. Oke, tadi ada undang-undang yang bertentangan ya? Betul, betul. Oke, dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Tentang HAM. Bahwa setiap warga negara ini berhak dipilih dan juga memilih. Berarti dari undang-undang tersebut seharusnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Meskipun diatur batasannya, batasan minimal saja 2 calon. Biar demokrasi kita ini hidup. Kalau seharusnya batasan maksimal itu tidak ada batasan kalau sesuai undang-undang. Lebih baik tidak ada, seharusnya seperti itu. Oke, apakah ketika tidak dibatasi ini tidak akan memicu polemik di tengah masyarakat? Semakin banyak calon kan semakin banyak persaingan. Ya betul, tetapi ketika adanya batasan seperti ini, itu bertentangan dengan undang-undang gitu. Enggak, fakta yang ada di Kabupaten Bangkalan ini banyak calon borongan sehingga mencalonkan kepala desa ini tidak serius, hanya main-main, hanya digunakan untuk menjatuhkan lawan aslinya. Contoh salah satu desa cuma calonnya cuma 2, incumbent dan juga calon baru. Oke. Tetapi mungkin salah satu calon ini bisa saja memborong calon dengan yang kualifikasinya tinggi, pengalaman pendidikannya S1, S2 ataupun sampai S3. Oke, baik. Kalau menurut Mas Zain hal itu bertentangan ya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang tadi disebutkan. Ya. Kenapa PP tentang pemilihan kepala desa ini disahkan? Kalau bertentangan. Iya, ini kan memang kebijakan pemerintah. Memang ini general karena ini PP berlaku se-Indonesia. Tetapi kita ataupun di lingkup Bangkalan ini bisa untuk melakukan upaya hukum untuk merevisi adanya PP ini karena tidak relevan. Oke, setuju nggak kalau tidak ada pembatasan calon kepala desa? Setuju bagi saya. Alasannya karena hak asasi manusia tadi. Ya, selain hak asasi manusia bahwa semua warga negara Indonesia ini mempunyai hak dipilih dan memilih secara hak politiknya, dan juga secara fakta-fakta yang ada, lebih baik tidak ada batasan calon maksimal, tetapi dibatasi minimal, yaitu 2. Oke, baik Mas Zain. Kita tahu di beberapa minggu terakhir ini banyak sekali peristiwa di Kabupaten Bangkalan, termasuk peristiwa berdarah ya di tengah kota Bangkalan yang motif dan pelakunya sudah tertangkap. Ketika desa ini bermasalah,
baik itu dengan calon kepala desa ataupun dengan P2KD di desa, apakah ada dalam Perbu ataupun PP yang mengatur desa ini harus ditunda pemilihan kepala desanya? Tidak ada secara aturan spesifik di dalam regulasi, baik di PP, Perda sampai ke Perbup 51 tidak. Berarti harus tetap dijalankan dong? Tetap dijalankan. Kecuali memang dalam keadaan yang sangat genting dan memaksa, bisa saja kepala daerah, dalam hal ini bupati, mengeluarkan diskresi. Nah, berbicara bupati mengeluarkan diskresi, apakah PLT Bupati yang saat ini ya, PLT Bupati di Kabupaten Bangkalan ini berhak mengeluarkan diskresi? Berhak. Ketika keadaan itu sudah tidak kondusif untuk kondusivitas keberlangsungan pilkades, ini sudah tidak terjamin lagi karena ada beberapa hal-hal yang tidak sama-sama diinginkan, adanya konflik, adanya peristiwa mengerikan seperti yang beberapa waktu lalu di depan kantor DPMD itu. Berhak ya? Mempunyai hak bupati untuk mengeluarkan diskresi, karena diskresi ini kan sebuah kebijakan sepihak yang dilakukan oleh kepala daerah. Diskresi berhak dilakukan dan dikeluarkan oleh PLT Bupati. Di Betul. Kabupaten Bangkalan sekarang kan diganti ya PLT Ya, Bupati. betul, Nah, betul. berapa kali diskresi yang berhak dilakukan oleh PLT Bupati kalau di Kabupaten Bangkalan? Apakah satu kali diskresi untuk satu desa atau bagaimana? Idealnya satu, Mas Badru. Karena diskresi ini tidak hanya semerta-merta dikeluarkan oleh bupati, ini mulai beberapa tahapan, entah itu evaluasi ataupun mediasi terlebih dahulu dijalankan. Walaupun Jadi, ada 4 masalah. iya, upaya-upaya perdamaian, mediasi ini tetap harus dijalankan dulu oleh bupati. Paham. Permasalahan sudah memuncak, perdamaian sudah tidak bisa dibendung lagi. Mau tidak mau ini harus dilakukan diskresi. Betul. Apakah hanya satu kali diskresi hak PLT Bupati? Karena diskresi ini tidak diatur secara jelas di dalam PP 43 ataupun tentang pemilihan kepala desa ini ya, sehingga bisa saja diskresi ini dilakukan oleh bupati ya berkali-kali ketika memang keadaan untuk mengadakan pilkades di salah satu desa ini tidak memungkinkan. Kondusivitasnya sudah sangat tidak memungkinkan, sehingga ketika dilanjut akan potensi konflik, potensi peristiwa-peristiwa mengerikan dan lain semacamnya. Pertumpahan darah. Pertumpahan darah lah. Maka boleh dalam aturan dan undang-undang PLT Bupati di Kabupaten Bangkalan ini mengeluarkan diskresi berkali-kali begitu. Iya, itu kebijakan diskresinya bupati. Itu tidak dilarang oleh undang-undang. Tidak. Oke, di pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini, menurut analisa dan yang Mazen lihat, yang Mazen temukan, sudah berapa kali PLT Bupati mengeluarkan diskresi? Sejauh ini untuk penundaan masih belum ada. Tetapi saya melihat di media sosial, terutama yang diposting oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan ini, bahwa PLT Bupati Bangkalan ini akan melakukan upaya mediasi terhadap desa-desa yang bermasalah. Disebutkan itu ada 3 desa. Ada desa Petori di Kecamatan Kalampes, ada desa Kanakerih di Kecamatan Konang, dan ada desa Merombu di Kecamatan Koanyar. Oh, kemarin demo ramai itu ya? Iya. Itu masih upaya begitu ya? Belum langsung dilakukan diskresi ya, mengeluarkan diskresi begitu? Belum, masih belum. Jadi untuk kebijakan bupati itu di 3 desa itu ditunda atau tidak masih belum ada. Masih belum ada. Padahal pemilihan kepala desa ini sudah tinggal 20 hari lagi dari saat ini. Seharusnya bupati atau dalam hal ini PLT Bupati Kabupaten Bangkalan harus bersikap tegas. Apakah melanjutkan desa-desa yang dianggap bermasalah atau
melakukan penundaan sebagaimana di gelombang 1 dulu kan ada beberapa desa yang ditunda. Oke. Ada kemungkinan nggak akan terjadi peristiwa-peristiwa berdarah lagi di Kabupaten Bangkalan kurang 20 hari lagi? Sangat memungkinkan, Mas Dulus, sangat mungkin. Karena tensi politik pilkades di Kabupaten Bangkalan ini selalu tinggi. Selain tensi politik, apa yang menjadi faktor kalau menurut analisa Mas Zen? Yang menjadi faktor adalah ketidaknetralan P2KD. Padahal P2KD kan harus netral dan tidak boleh memihak. Keadaan P2KD ini yang dibentuk oleh BPD ini memang ada aturan perundang-undangannya. Ya, gimana itu? Ya. Gimana itu? Memang di dalam PP 43 tahun 2014 ini di pasal 40-nya itu, di pasal 40-nya itu memang BPD yang berwenang untuk membentuk P2KD. Nah, sejauh ini bolehkah saya membahas terlebih jauh? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Ya. Ini tuan rumahnya saya. Oh iya. Jadi- Makanya kan karena ada tuan rumah yang saya izin terlebih dahulu. Boleh dong. Bebas. Di sini bisa bahas apa saja. Jadi gini Mas Petrus. Di dalam PP 43 tahun 2014 di pasal 40-nya ini yang mengatur tentang pilkades dilaksanakan secara serentak di wilayah kabupaten ataupun kota. Kalau menurut analisa saya, ketika pilkades ini dilaksanakan secara serentak di wilayah kabupaten atau kota, idealnya panitia pemilihan ini juga ada di kabupaten ataupun kota. Ini juga meminimalisir rentang konflik. Karena ketika panitia pemilihan kepala desa, dalam hal ini sebutannya adalah P2KD, ini dibentuk di masing-masing desa, sangat rentan konflik. Karena lingkupnya terlalu kecil. Maka kalau analisa dan juga saran saya, adanya undang-undang ini juga harus mengatur bahwa pilkades secara serentak ini dilakukan di wilayah kabupaten ataupun kota. Berikut juga panitia pemilihannya ini juga kabupaten ataupun kota, di tingkat kabupaten kota. Dalam hal ini seperti halnya KPU lah, seperti itu. Jadi semua calon kades bakal ini mendaftarnya ke panitia pemilihan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, dalam PP dan juga Perda dan juga Perbuk 51 tahun 2022 ini yang diatur hanya panitia pemilihan kepala desa ini sebagai fasilitasi, atau kalau di Kabupaten Bangkalan ini ya TFPKD. Itu kan hanya tim fasilitasi. Baru ketika ada masalah di suatu desa, yang memutuskan kan panitia dong. Kalau ada masalah di satu desa, panitia juga berhak nggak menunda menurut undang-undang? Tidak, kalau panitia. Loh, terus apa fungsinya panitia? Iya, fungsinya panitia itu ya untuk melakukan tahapan pilkada sampai ini saya semakin kurang. Dibentuk panitia, ya kan? Ya, yang mengatur jadwal semuanya, begitu kan? Nah, ini panitia di tingkat kabupaten. Makanya kan jadwal itu kan karena secara serentak di tingkat kabupaten, tetapi panitianya ini masih di tingkat desa. Nah, panitia di tingkat desa bila ada masalah di desanya terkait dengan pemilihan kepala desa, ini berhak menunda nggak? Tidak. Dalam aturannya tidak. Iya, makanya kan tidak relevan atau fungsi panitia ini iya, apa? Tidak sinkron. Fungsi panitia ini apa begitu loh? Tidak sinkron karena powernya tidak full lah seperti itu. Dari PP-nya udah banyak. Iya, makanya kan gini menurut temuan di lapangan ataupun fakta-fakta yang terjadi di kabupaten kita ini. Ada masalah di suatu desa. Anggaplah salah satu calon tidak diloloskan lah oleh P2KD sebagai calon. Kemudian calon yang tidak diloloskan itu mengajukan keberatan kepada TFPKD. Kemudian TFKD melakukan fasilitasi lah.
melakukan pemeriksaan dengan memanggil kedua belah pihak secara berimbang, baik pelapor ataupun juga terlapornya. Setelah itu TFPKD memberikan rekomendasi kepada bupati, kemudian bupati mengeluarkan rekomendasi. Itu tidak diatur secara jelas. Dan faktanya kadang memang ada ini di salah satu desa di Kabupaten Bangkalan. Gimana? Sudah mengajukan keberatan, sudah diperiksa oleh TFPKD, rekomendasinya anggaplah ditolak ataupun diapa sama Bupati Bangkalan, sama PLT Bupati Bangkalan. Mengajukan keberatan lagi, fasilitasi lagi, kan nggak selesai. Oke, baik, ini semakin menarik. Berbicara pilkada memang semakin menarik terus sampai sini. Betul. Di lingkup manapun, di warung kopi, Iya kan. di gazebo di desa ataupun di manapun. Bincang dan juga silang pendapat. Saya ingin kembali tadi ke tidak ada pembatasan calon kepala desa. Anda setuju kalau tidak ada pembatasan? Misalkan yang daftar ini 100 calon kepala desa. Ya gak masalah, cuman kan tidak mungkin bagi saya. Oh, mungkin saja kan? Iya, mungkin saja. 200 kepala desa. Iya. Mungkin saja kan? Mungkin saja, tapi Kalau tidak ada maksimal. kalau tidak ada maksimal. Atau misalkan satu desa itu penduduknya 3.000 dan 3.000 orang itu daftar semua, kan mungkin saja. Iya, karena kan sama-sama punya hak politik untuk dipilih dan memilih tadi itu. Iya kan? Oke, baik Mas Zen. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, kalau menurut analisa Mas Zen setelah Bupati relatif ini ya tersandung kasus begitu ya, dan sekarang diganti dengan Pak Muhni PLT Bupati Bangkalan. Menurut analisa dan pengamatan yang Mas Zen lihat, ini bagaimana PLT Bupati mengambil langkah strategis dalam keamanan dan kondusivitas pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan? Ya, sebelumnya ketika kita analisa Mas Petrus dalam mengambil langkah-langkah strategis ini, kepala daerah ataupun birokrasi dalam hal ini adalah PLT Bupati Kabupaten Bangkalan. Saya rasa bisa dikatakan lemot, Mas Petrus. Lemot? Iya. Ini tidak terlingkup baik dalam ketika masanya bupati belum tersandung kasus ataupun saat ini dalam PLT. Terutama karena konteks pembahasan tadi itu pilkades, dalam hal pilkades ini, Mas Petrus. Lemot itu lemot yang bagaimana? Tidak responsif, tidak proaktif akan fakta-fakta yang ada di pilkades ini. 3 desa yang bermasalah sudah dikeluarkan diskresi nggak? Masih belum. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Kurang 20 hari lah, kurang lebih 20 hari lah. Cuman infonya masih dari Kominfo ya? Iya. Dari Kominfo masih melakukan tahap mediasi. Tahap mediasi. Gitu ya. Oke, terakhir satu kata untuk PLT Bupati Bangkalan, menurut Mas Zen apa nih? Tetap yang barusan saya sampaikan, lemot. Lemot ya? Iya. Oke. Ya, karena menyampaikan pendapat di muka umum ini saya diatur. Secara hak menyampaikan pendapat di depan umum ini kan saya diatur. Dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang nomor 9 tahun 1998 itu maksudnya. Baik. Jadi gak apa-apa dong bilang lemot begitu. Loh, kan? Iya kan gini. Pilkades kurang 20 hari. Sampai saat ini desa-desa yang bermasalah belum ada kebijakan dari bupati. Bisa saja nanti ketika Hamin 1 minggu mengeluarkan kebijakan. Apakah tidak rentan konflik? Sangat potensi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kejadian-kejadian mengerikan. Ini dari tahap gelombang 1, gelombang 2, kejadian-kejadian konflik ini kan terus terjadi. Tetapi masih saja polanya seperti itu. Akhirnya Mas Zen mengatakan tidak bisa diminimalisir sebelum pelaksanaan ini. Akhirnya tadi mengatakan lemot begitu ya? Mengatakan lemot. Oke, baik.
Terima kasih teman-teman semuanya, subscriber dan viewers setia 0% Podcast. Semoga ini dapat menjadi tambahan referensi dan pengetahuan baru ya bagi teman-teman semuanya tentang bagaimana PP, Perbub, dan aturan dalam pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini. Semoga segala permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan tahap 2 ini dapat berjalan aman, damai, kondusif. Karena tidak ada satu kontestasi politik, pemilihan kepala desa, pemilihan ini, pemilihan itu, pemilihan apapun yang sebanding dengan harga nyawa. Betul. Dan semoga tidak ada peristiwa berdarah lagi di Kabupaten Bangkalan. Saya Petrus Bangkit, pamit undur diri. Terima kasih dan sehat, sukses, murah rezeki, Mas Zen. Amin. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih.